semuanya, pada hari ini kita akan membahas inventory management. Di UAS nanti ini porsinya 15%. Kurang lebih soalnya itu sama dengan problem-problem yang akan kita bahas. Tapi di video ini saya akan membahas satu problem atau dua problem, tergantung waktunya juga. Jadi kalau di perusahaan manufaktur itu mereka kan kalau memproduksi membutuhkan inventory, stok gitu. Nah, atau perusahaan dagang pun dia butuh sih ini sebenarnya. Nah, jadi si economic order quantity ini dia tuh membantu manajemen tuh untuk menghitung kira-kira berapa ideal kalau mau pesan barang ke supplier gitu. Jadi kan kalau seandainya mau pesan barang itu nanti kita bakal mengenal juga nih istilah ordering cost sama carrying cost. Nah, pertama ordering cost. Jadi ordering cost ini adalah biaya yang dikeluarkan pada saat ingin melakukan pemesanan barang gitu. Nah, contoh ordering cost itu apa? Misalkan biaya-biaya administrasi kayak bikin PO, terus kirim ke supplier, terus biaya ekspedisi juga bisa masuk. Karena kan kalau kita mau barangnya masuk ke gudang kita butuh tuh biaya ekspedisi. Terus juga butuh biaya inspeksi barangnya kalau misalnya dari luar negeri. Ordering cost pokoknya yang timbul pada saat kalau misalnya kita memesan barang gitu. Itu ordering cost nih. Nah, biasanya ordering cost itu kalau barangnya sedikit sayang banget karena biaya yang dikeluarin tuh kurang lebih sama kalau misalnya kita pesan barang itu sekali banyak gitu. Jadi perusahaan kan pengen tuh misalnya misalnya mau pesan 100 barang, biaya ordernya kurang lebih sama lah ya kalau misalnya kita mau pesan 10.000 barang gitu. Nah, cuma ordering cost ini bisa berbanding terbalik nih sama carrying cost. Jadi kalau carrying cost itu adalah biaya penyimpanan, biaya pemeliharaan. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan si stoknya itu dalam kondisi baik gitu. Ya, intinya gitulah. Jadi kalau ordering cost itu biaya yang timbul pada saat pemesanan. Tapi kalau carrying cost itu biaya yang timbul saat barangnya itu harus disimpan, biaya penyimpanannya gitu kalau yang carrying cost. Nah, terus kalau dalam nanti ordering cost sama carrying cost tuh kalau dijumlah tuh jadi relevan cost buat si inventory-nya gitu. Jadi kan si inventory-nya sendiri kan udah ada nih. Harga barangnya sendiri udah ada. Misalnya harga barangnya sendiri tuh 10.000 per unit. Terus carrying cost biaya penyimpanan barangnya itu misalnya 3.000 per bulan. Terus ordering cost untuk memesan 1 unit, misalnya ordering cost-nya itu adalah 100 perak per unit. Nah, nanti tuh ditambah-tambah itu jadi total si inventory cost-nya itu.
Cuma kita nggak sampai bahas ke inventory cost. Kita cuma mau bahas penghematan relevan cost-nya ini, relevan ordering sama carrying-nya ini yang kita mau bahas sekarang. Oke, jadi kita akan membahas problem 5. Ya, problem 5. Sebenarnya soalnya ini ya kurang lebih kayak gini-gini aja sih. Jadi kita cukup menghafal rumus sama kita tahu angka ini nih annual demand nih. Annual demand tuh apa sih? Annual demand tuh kayak kebutuhan setahun gitu, atau kebutuhan per periode. Jadi nggak harus tahun. Tapi annual demand atau demand harus dibarengin nih. Kalau ordering cost kan per order. Kalau annual demand ini nanti harus disamain itu sama carrying cost. Jadi kadang-kadang tuh carrying cost per unit. Carrying cost emang harus per unit ya. Carrying cost per unit. Nah cuma carrying cost per unitnya ini kadang-kadang bisa per bulan atau bisa per tahun. Kayak gitu. Nah, jadi kita harus tahu yang pertama annual demand. Kita baca dulu aja problem 5. Jadi ini PT Panda Biru, salah satu perusahaan memperdagangkan boneka dengan kualitas import. Oke, dia import, dia nggak produksi, dia perusahaan dagang boneka. Dia ingin mengumpulkan, dia ingin menggunakan EOQ untuk efisien dalam biaya sih. Nah, jadi ini data 2018 yang dijadiin referensi buat 2019 gitu. Nah, jadi pada 2018 tuh dia terjual 1.500.000 unit. Jumlah pesanan tahun 2019 diprediksi sebesar 250% dari penjualan tahun sebelumnya. Nah, berarti ini kan kebutuhannya nih. Kebutuhan yang harus dipenuhi selama tahun 2019 yaitu 1.500.000 dikali 250%. Nah, 3.750 nih. Ini adalah kebutuhannya per tahun. Oke. Nah, annual demand ini kita kasih simbol D ya. Jadi biar gampang. Annual demand kita kasih simbol D. Itu sesuai sama di buku sih. Jadi di buku itu D itu adalah demand in unit for a period. Jadi bisa 1 tahun, bisa 1 semester, tergantung soalnya sih. Oke. Nah, terus yang B, sebelum menggunakan EOQ, perusahaan memesan banyak barang sebanyak 75.000 unit per order dengan biaya 120.000 per order. Nah, jadi sebelumnya dia itu order kuantitinya itu 75.000. Order kuantitinya tuh 75.000. Sekali order dia order 75.000 unit. Nah, ini kita masukin ke order quantity. Kita kasih simbol Q di order quantity. Oke. Nah, terus dia bilang kan di sini kan dengan biaya 120.000 per order. Nah, ordering cost per order 120.000. Oke, ordering cost ini kita kasih simbol P. P ini sesuai saya samain sama buku ya. Jadi P ini adalah ordering cost per purchase order. Oke, per sekali order itu biaya yang keluar adalah 120.000. Lanjut, yang poin C, pada tahun 2018 perusahaan menanggung carrying cost
20.000 per unit. Nah nih, carrying cost 20.000 per unit dan kemungkinan mengalami kenaikan sebesar 25% pada tahun 2019. Oke, berarti tahun 2018 carrying cost per tahun 2018 itu 20.000 per unit. Nah, jadi carrying cost ini yang krusial nih. Carrying cost ini harus tahu dia per tahun, per bulan, atau per semester, atau per 3 bulan. Ini yang harus kita teliti di sini nih. Nah, yang poin C ini kan dia bilang kan pada tahun 2018 perusahaan menanggung carrying cost 20.000 per unit. Berarti tahun 2018 carrying cost itu adalah 20.000 per unit per tahun. Berarti di 2019 mengalami kenaikan 25%. Berarti carrying cost di tahun 2019 itu mengalami kenaikan 25%, jadi kita kali sama 125%. Atau kalau kalian pakai kalkulator dagang, 20.000 tinggal ditambah 25%. Nah, carrying cost ini kita kasih simbol C. Oke, untuk memudahkan dirumus. Nah, poin selanjutnya yang D. Perusahaan memiliki kebijakan untuk memiliki stok lebih dari kebutuhan yang sesungguhnya sebesar 15.000 unit. Nah, untuk mengantisipasi barang yang terlambat datang maupun barangnya cacat. Nah, jadi di perusahaan ini dia memiliki kebijakan nih untuk memiliki stok lebih, atau dalam bahasa Akmen itu disebut safety stock. Jadi safety stock ini biasanya untuk mengantisipasi kalau barangnya langka atau kalau barangnya telat datang. Jadi meskipun barangnya itu langka ataupun barangnya itu telat, setidak-tidaknya perusahaan masih punya stok untuk dijual atau untuk bahan untuk memproduksi. Kayak gitulah kurang lebih safety stock. Jadi safety stock ini 15.000. Oke. Nah, lead time ini adalah kayak waktu, ini yang poin ini, waktu yang dibutuhkan dari pemesanan hingga barang sampai di gudang adalah 8 hari. Jadi lead time ini kurang lebih adalah kayak dari kita mesen sampai barangnya itu sampai itu membutuhkan waktu berapa. Nah, di problem ini waktu yang dibutuhkannya itu adalah 8 hari. Asumsi poin F, asumsi di tahun 2019 tidak terjadi inflasi untuk ordering cost. Oke, berarti ordering cost-nya masih tetap 120.000 sama kayak 2018. Jadi ordering cost per order nggak berubah, yang ini yang 120.000 ini. Oke, PT Panda Biru menetapkan 5 hari kerja dalam 1 minggu dan 50 minggu dalam setahun. Alright, oke. Kita ikutin aja. Jadi dalam tahun itu ada 50 minggu dan hari kerjanya dalam 1 minggu adalah 5. Itu data lead time safety stock itu dibutuhkan untuk menjawab yang reorder point. Pertama kita yang EOQ dulu. Nah, EOQ ini rumusnya adalah akar. Ini akar ya. Ini akar 2 DP dibagi C. Akar 2 kali D kali P bagi C. Kayak gitu.
Itu rumus di buku. Oke, jadi emang rumus oke ya gini ya. Akar 2 kali D kali P dibagi C semuanya. Jadi akar 2 kali D kali P, nah hasilnya dibagi C baru di akar kuadrat. Oke, tadi kan kita udah pakai simbol. Nah, ini saya pakai rumus di Excel. SQRT itu adalah akar kuadrat. Jadi akar kita kali ini 2, kita kali D. D-nya itu adalah annual demand. Annual demand-nya adalah 3750. Kita kali sama P. P itu adalah ordering cost. Ordering cost-nya 120.000. Oke. Kita bagi sama carrying cost. Carrying cost-nya adalah 25.000. Oke. Hasilnya adalah 6.000 unit. Nah, berdasarkan economic order quantity, jumlah unit per order itu seharusnya 6.000 per unit. Jadi sekali order tuh harusnya 6.000 unit aja gitu. Oke. Nah, terus kita disuruh menghitung reorder point. Nah, reorder point juga ada di buku rumusnya. Jadi kalau di buku itu reorder point itu rumusnya adalah number of units sold per time period. Nah, ini nih. Jadi kita harus cari nih berapa yang dijual. Jadi cara-caranya tuh demand nih. Demand-nya itu kan 3750. 3.750 demand. Itu kita bagi sama yang poin G nih, yang PT Panda Biru menetapkan 5 hari kerja dalam 1 minggu dalam 50 dan 50 minggu setahun. Berarti kita harus bagi hari kerja dalam 1 tahun sih. Jadi annual demand kita bagi sama hari kerja di tahun itu. Oke. Berarti kan kita tinggal kaliin dulu 5 kali 50, ya kan? Jadi kita cari tahu dulu nih annual demand kita bagi hari kerja dalam 1 tahun. Intinya gitu. Nah, terus udah dibagi, kita kaliin sama lead time-nya. Kita kali sama lead time, yaitu 8 hari kan. Lead time-nya 8 hari. Nah, udah selesai. Karena tadi kan di poin
di poin D ada safety stock. Jadi reorder point itu apa sih? Reorder point itu misalnya barang di gudang tinggal sekian unit, kita harus pesan lagi kayak gitu. Jadi poin atau titik di mana jumlah unit barang di gudang tinggal sekian, kita harus pesan lagi. Nah, cara pencarinya itu dengan membagi annual demand atau demand satu periode itu, kita bagi sama jumlah hari dalam periode itu, lalu kita kali sama lead time atau waktu yang dibutuhkan barang itu dari pemesanan sampai ke perusahaan. Nah, kan kita ada safety stock, berarti jumlah unit yang udah kita cari nih yang 3.750 dibagi hari kerja dikali lead time, kita harus tambahin sama safety stock. Karena kenapa? Karena 15.000 ini kan harus selalu ada nih, itu biar barangnya nggak habis. Kayak gitu rumusnya. Jadi kalau mau dibuat rumus itu kurang lebih begini. Demand dibagi hari kerja dikali lead time kalau udah, terus ditambah sama safety stock kalau ada. Kalau nggak ada ya udah pakai rumus yang ini aja, demand bagi hari kerja kali lead time. Kayak gitu. Oke. Jadi ini tinggal saya copy, saya tambahin dan oke. 135. Kita coba hitung pakai kalkulator. Jadi pertama kita kan cari dulu hari kerjanya nih. 50 kita kali 5. 250. Terus kita cari 750 bagi 250 ya. 15.000. 15.000 kita kali 8. 120.000. 120.000 tambah safety stock 15.000. Dapat ya 135.000 ya. Nah, nomor 1 udah selesai. Oke, sekarang kita harus menghitung ordering cost dan carrying cost. Nah, kalau ordering cost itu rumusnya adalah ordering cost itu adalah number of purchase order per year. Jadi jumlah berapa kali kita mesen barang, ya kan? Nah, kalau jumlah berapa kali kita mesen barang itu kan berarti kan kita rumusnya itu adalah membagi demand jadi rumus ordering cost itu adalah kita bagi demand dengan order quantity per order gitu.
jumlah barang per sekali order. Jadi sebelum menggunakan EOQ, jumlah barang yang kita dalam sekali pesan itu kan 75.000 nih. Jadi kita bagi demand dibagi kuantitinya, ya kan? Terus kita kali deh sama ordering cost-nya. Dimana ordering cost kan tadi kita kasih simbol P kayak gini. Itu ordering cost. Nah, kalau relevan carrying cost, ini rumusnya adalah average inventory in unit. Oke, average inventory in unit itu jadi rata-rata inventory dari yang order quantity ini, quantity kita bagi 2. Rumusnya selalu gini. Jadi selalu Q dibagi 2 kita kali sama carrying cost-nya. Rumusnya kayak gitu. Oke. Nah, udah nih, kita udah bisa. Jadi kalau sebelum menggunakan EOQ, itu kuantitinya ini nanti Q-nya ini sama dengan 75.000. Ya kan? Nih, Q sama dengan 75.000. Tapi kalau sesudah menggunakan EOQ, Q-nya ini kita pakai dengan quantity yang 6.000 yang udah kita cari. Yang kita udah hitung EOQ. Quantity yang ini. Kalau sesudah menggunakan EOQ. Jadi kita pesan 6.000 unit sekali pesan. Untuk rumusnya sama. Ya. Rumusnya sama. Udah, kita tinggal hitung dengan rumusnya. Jadi demand itu 3750. Kita bagi sama Q-nya itu 75.000. Kita kali sama P. P itu ordering cost 120.000. Udah 6 juta. Terus relevan carrying cost Q-nya itu 75.000. Kita bagi 2. Kita kali sama carrying cost per unit. Carrying cost per unitnya adalah 25.000. Dapat 900 juta. Nah, ini yang saya bilang tadi. Perusahaan pengen mesen sebanyak-banyaknya nih sekali mesen nih, biar ordering cost-nya murah. Tapi carrying cost-nya tuh jadi mahal banget. Kalau dalam sekali pesan kita harus carrying, kita harus bawa barangnya, kita harus simpan barangnya sekali 75.000. Itu berat tuh. Oke. Jadi kalau kalian mau lebih gampang ya udah tinggal hafalin rumusnya aja sih. Kalau ordering cost itu demand dibagi quantity dikali ordering cost. Kalau relevan carrying cost itu tinggal quantity dibagi 2 kali carrying cost. Udah pasti kayak gitu rumusnya. Nah, sekarang kita hitung yang sesudah menggunakan EOQ. Nah, sesudah menggunakan EOQ ini kita tinggal ganti Q-nya dengan 6.000.
rumusnya berarti sama. D, demand itu 3750, kita kali 6000, kita kali sama ordering cost 120.000. Saya salah rumus, bentar. Harusnya ini bagi ya. Bagi. Nah, harusnya itu dibagi. Jadi demand dibagi quantity per order dikali ordering cost. Relevant cost. Quantity per order yaitu 6000, karena ini setelah menggunakan EOQ, jadi per sekali order dia order 6000 unit, kita bagi 2, kita kali sama carrying cost. Carrying costnya itu adalah 25.000 per unit. Nah, lihat kan bedanya kan, kalau seandainya sekali pesan kita pesannya itu 6.000, nah carrying cost itu jadi lebih murah gitu. Emang sih kalau dilihat secara ordering cost, ordering cost itu jadi mahal karena kita ordernya itu berkali-kali gitu. Kayak kalau misalnya yang sebelum menggunakan EOQ ini kan, berarti kan kita ordernya cuma berapa? Kita cuma order 3750, kita bagi sama 75.000. Ordering cost dan carrying cost sebelum menggunakan EOQ dan setelah menggunakan EOQ, ya udah kita suruh menghitung penghematan sesudah menggunakan EOQ. Ya udah, penghematannya berarti kan kita tinggal jumlahin ordering cost sama carrying cost yang sebelum dikurang ordering dan relevant carrying cost setelah menggunakan EOQ. Jadi kalau sebelum menggunakan EOQ itu total relevant cost-nya itu adalah 943.500.000. Tapi kalau sesudah menggunakan EOQ, relevant cost-nya itu menjadi 150 juta. Kita kurangin, penghematannya 793.500.000. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, problem 5 selesai. Jadi segini dulu aja pembahasan tentang inventory management. Kita bahas problem 5. Sampai ketemu tanggal 2 Juni. Terima kasih.